Akan seperti biasa, saya akan bantu kita untuk apa? Oke, sudah bisa lihat ya? Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar ini overview-nya ya dari kembali nih karena kita masih dalam konteks belajar tentang kemah suci itu selalu dimulai dari pasal 24 penetapan perjanjian antara Tuhan dan Israel umatnya. Begitu mereka berjanji seperti orang menikah, kita tahu bahwa mereka akan tinggal bersama, begitu ya. Jadi Tuhan akan tinggal bersama umatnya. Nah, untuk Tuhan tinggal bersama umatnya, Tuhan mempersiapkan begitu. Kita udah lihat di pasal 25 udah kumpulin materi ya dari segala macam dan itu digerakkan oleh Tuhan sendiri hati orang yang akan memberi. Lalu mulai diperintahkan pembangunan kemah sucinya, diperintahkan pembuatan furniture-nya. Ini sudah kita bicarakan ya, tabut perjanjian, meja roti sajian, lampu, kaki dian itu, meja korban, mesbah korban bakaran, kemah sucinya dan pelatarannya dan minyak untuk lampu. Nah, kemudian kita loncat kepada imam besar, para imam dan pakaian mereka, dan minggu lalu kita juga belajar mulai tentang korban ya, ada korban pentahbisan imam, korban penghapusan dosa dan korban bakaran, dan korban ditutup dengan korban pagi dan petang. Nah, hari ini kita akan mengisi yang kosong tadi ya, pasal 30. Nah, pasal 30 ini balik lagi nih bicara tentang furniture. Nah, itu sebenarnya saya sampai tanya gitu ya, kok ini bolak-balik sih furniture udah kayak kelihatannya kayak udah habis gitu ya, sudah masuk ke imam, sudah dithabiskan imamnya, balik lagi ke furniture. Ya, pasal 30 dan kemudian pasal 31 baru penunjukan orangnya, peringatan Sabat dan penerimaan loh hukum. Nah, ini sih wajar yang pasal 31. Tapi yang penasaran itu adalah pasal 30-nya. Kok tiba-tiba balik lagi ke furniture ya? Tapi nanti coba kita akan belajar sama-sama, pasti kita ketemu jawabannya kenapa. Oke. Nah, pasal 28 kita tahu ya, struktur sederhananya adalah ini review dari minggu lalu bahwa Tuhan panggil dulu nih mendedikasikan Harun dan anak-anaknya jadi imam. Ya. Nah, di dalam panggilan ini sebenarnya Tuhan tidak memilih, maksudnya belum ada penunjukan Lewi ya. Penunjukan Lewi itu entar gitu. Jadi semua orang sebenarnya itu bisa jadi imam gitu, tetapi Tuhan mencontohkan dan Tuhan memanggil Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Nah, kemudian kita bicara tentang Harun sendiri, pakaian imam besarnya. 38 ayat kita belajar minggu lalu tentang pakaian imam besar saja. 38 ayat itu lebih banyak dari ayatnya penciptaan yang cuma 31 ayat ya. Kenapa? Itu tadi itu menunjukkan standar kekudusan Tuhan yang luar biasa, tingginya gitu ya. Nah, lalu ada satu ayat cerita tentang pakaian para imam untuk anak-anak Harun, pakaiannya putih-putih doang gitu kan. Dan terakhir adalah tentang penggunaan pakaian imam tersebut. Nah, kita bicara tentang standar kekudusan Tuhan tadi ya, bahwa Tuhan di dalam mengungkapkan isi hatinya, itu dia mengungkapkan di dalam perkataan dan perintah-perintahnya. Nah, Harun ini ditunjuk sebagai imam besar dan dia mewakili umat. Dia harus memakai semua peralatan ini, busana ini. Kenapa? Untuk memenuhi kualifikasi kekudusan Tuhan. Dan busana inilah yang akan menguduskan dia. Pertanyaannya kan mengapa? Karena Harun adalah manusia biasa yang dari dirinya yang sudah berdosa itu, dia tidak akan pernah bisa memenuhi kualifikasi yang Tuhan tetapkan. Maka ketika Harun mengenakan semua busana ini, Tuhan tuh baru bisa lihat, oh ya cukup. Harun pantas jadi perantara karena busana yang Tuhan sendiri tetapkan ini membantu menguduskan dia dan menjadikan dia sosok perantara itu. Dan bagi orang Israel, ketika mereka melihat Harun menggunakan busana itu, mereka tidak lagi melihat seorang pribadi Harun, tapi melihat imam besar yang mewakili seluruh umat datang kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi standar kekudusan Tuhan itu adalah hal yang serius, sangat serius.
Dan untuk memenuhinya, Tuhan sendiri yang perintahin sampai semua detail. Ya, dari bahan, potongan, urutan pembuatnya siapa, keahliannya sampai cara pakainya. Semua Tuhan yang perintahkan. Ya. Nah, ingat Bapak Ibu yang saya selalu ingatkan ini. Ingat, kita tuh menyembah Tuhan, Yahweh, Tuhan yang besar ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang sama dan tidak berubah, Allah yang kudus, Allah yang kita sembah sekarang ini Allah yang sama. Jadi jangan bermain-main dengan itu ya, karena standar kekudusan ini dituntut sedemikian tinggi, sekarang kok kita enggak gitu. Nah, kita aja nggak sadar ada imam besar yang membayar semua itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, terus kita juga bahas tentang keindahan dalam urutan pembuatannya ya. Saya terpesona ketika mempelajari pasal 28 ini berulang kali. Makin saya baca tuh makin saya lihat, waduh, memang memerlukan kesabaran ya. Membacanya tuh jelimet gitu, gelang-gelang terutama nih. Bagian gelang-gelang tuh kepala saya puyeng banget gitu. Tetapi ketika kita mau perlahan gitu, mengunyahnya perlahan-lahan, kita akan menemukan keindahan dari penulisannya itu. Yang pertama keindahannya itu adalah tutup bahu dibikin dulu, baru kemudian panel dada. Jadi bagi saya ketika Tuhan memerintahkan itu, kenapa bahu dulu baru dada gitu ya? Lalu diantaranya itu setelah itu dibuat rantai-rantai emas gitu dan gelang-gelang emas di tempat yang tepat sebagai pegangannya untuk menghubungkan tutup bahu efod tadi dengan panel dada. Lalu diikat nih pakai sabuk pengikat sehingga panel dada itu tidak bergerak gitu ya. Nah, jadi kenapa diurutin seperti itu? Artinya Tuhan lagi mau bicara nih, tidak berhenti pada bahu, pada tanggung jawab atas beban, tetapi beban tanggung jawab ini ya baru berkenan di hadapan Tuhan itu kalau dilakukan dengan hati gitu. Ya, tanggung jawab semua kita punya tanggung jawab, punya beban, tetapi tidak semua kita melakukan itu dengan hati. Nah, yang Tuhan mau adalah tanggung jawab yang digendong sama imam besar, umat itu digendong sama umat besar, itu harus ditaruh di atas jantungnya Harun. Ya, disambungkan ke dada, artinya Harun memberikan kasihnya, kepeduliannya yang datang dari dalam gitu. Dan ini tidak boleh bergeser, makanya diikat kencang-kencang gitu supaya panel dadanya itu tidak bergeser. Ya, kalau kita baca di ayat 29 dan 30, kita menemukan 3 kali ditaruh di situ di atas jantungnya, di atas jantung Harun, di atas jantungnya Harun harus membawa keputusan bagi umat Israel. Ya. Jadi panel dada itu udah ada di atas jantungnya Harun. Lalu pengambil keputusan batu hitam putih itu Umim dan Tumim juga ditaruh di belakang panel dada itu artinya juga di atas jantung Harun. Sehingga ketika Harun membawa beban itu kepada Tuhan, dia membawa di dalam hatinya, ya, dengan hatinya. Dan ketika Tuhan menjawab umatnya, Harun pun harus menyampaikannya dengan hatinya. Nah itu bolak-balik ya, imam besar itu bersuka dengan umatnya dan dia juga berduka dengan umatnya. Jadi kalau keputusan Tuhan nih, orangnya harus mati, ya Harun harus menyampaikan itu dengan hatinya. Nah bayangkan ya, Tuhan Yesus itu imam besar kita. Jadi Tuhan Yesus membawa beban kita juga dengan hatinya. Ketika mungkin Allah Bapa tidak mengabulkan doa kita, Tuhan Yesus juga berempati dengan kita. Dia juga menangis ketika kita menangis. Ketika orang-orang yang kita kasihi, Tuhan bilang enggak, sudah saatnya pulang misalnya. Dan harus kembali. Dan kita tidak terima gitu ya. Jangan salah, Tuhan Yesus pun akan menangis bersama dengan kita. Dia mengerti. Imam besar itu fungsinya begitu gitu ya. Nah,
Itu lalu kita yang saya juga mau tegaskan adalah tentang jubah biru yang berhiaskan delima dan giring-giring emas ya. Delima itu menjadi lambang kesejahteraan karena kalau kita belah delima kan bijinya banyak gitu ya. Artinya berkat kesejahteraan dan giring-giring itu kalau jalan bergoyang begitu kan dia bunyi, artinya memproklamirkan. Nah, jadi berkat sorgawi, biru itu sorgawi ya, jadi berkat sorgawi itu harus centang-centang diproklamirkan gitu, harus terdengar. Nah, jika tidak terdengar loncengnya, mati. Nah, itu dia. Jadi kalau saya cuma mengambil secara sederhana. Jadi kalau berkat dari Tuhan, kita nggak bagi gitu ya. Kita kemaruk nih, makan sendiri gitu. Dan tidak memperdengarkannya, hukumannya mati gitu. Ya mungkin kita merasa enggak masih hidup aja. Siapa bilang? Gitu ya. Nah, lalu yang beautiful lagi adalah tentang plat emas ya, yang harus ditempatkan di dahi Harun supaya semua Tuhan yang sempurna itu yang kita sembah itu dapat menerima persembahan orang Israel walaupun tidak sempurna. Jadi ketika imam besarnya pakai kudus bagi Allah, gitu ya, kudus bagi Tuhan, maka semua persembahan yang tidak sempurna ini dianggap sempurna. Nah, seolah-olah begitu ya, karena tidak akan ada persembahan yang sempurna. Pasti ada yang salah, tata cara, motivasi, kecacatan dari dombanya mungkin nggak kelihatan atau nggak disadari. Bahkan beli dombanya pakai duit apa, entah ini duit datangnya benar apa enggak, itu pasti ada cacatnya gitu. Nah, sehingga itu plat emas inilah yang menguduskan seluruh persembahan ini sehingga Tuhan bisa terima persembahan tersebut. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita juga. Emang kita bisa kasih sama Tuhan? Emang persembahan kita layak buat Tuhan? Enggak. Tetapi kalau kita memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita akan terima. Karena Tuhan Yesus, bukan karena kita. Tuhan Yesus yang menyempurnakan persembahan kita. Nah, lalu kita bicara tentang pakaian imam. Setelah panjang lebar cerita tentang imam besar, minggu lalu kita belajar tentang pakaian para imam. Sederhana banget, baju panjang, ikat pinggang, ikat kepala. That's it. Ya, dan semua dari bahan putih. Nah, itu artinya apa? Orang yang siap melayani Tuhan dengan seluruh tubuhnya, kepalanya diikat artinya pikirannya dikasih gitu ya, dan dengan ikat pinggang artinya siap bekerja. Jadi para imam itu bekerja hanya dengan kebenaran, kemurnian, kesederhanaan, tidak segaya kehormatan, keagungan yang harus dipunyai imam besar yang pakai emas dan segala macam. Nah, siapa para imam itu? Dalam konteks kita sekarang, kita saling memandang. Kitalah orang-orang percaya ini yang menjadi para imam itu, ya. Jadi kita bukan umat, kita para imam, orang-orang yang percaya. Nah, lalu bagian terakhir itu ditutup dengan pakaian dalam, ya kan? Ini yang saya bilang, wow, luar biasa. Mestinya tuh ditutup dengan sudah melayani Tuhan turun-temurun, tetapi kok tiba-tiba muncul 2 ayat terakhir itu cerita tentang pakaian dalam gitu ya, dan itu menutup pasal tentang pakaian imam. Nah, ini menjadi 2 ayat kunci yang terakhir ini. Untuk menutup pakaian imam itu harus ditutup dengan pakaian dalam. Artinya, Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Dan itu menjadi hal yang penting bagi Tuhan. Jadi setiap kita nih, para imam yang melayani Tuhan, jangan salah, Tuhan akan periksa kita dari dalam. Dari hati kita akan dilihat. Apakah engkau bersedia? Apakah engkau rela? Apakah engkau sungguh-sungguh? Apakah motivasimu murni atau apa? Ya, dan itu kita hamba-hamba Tuhan, para imam, setiap kali kita bekerja, itu yang harus kita tanya, saya ngapain sih ini? Buat apa sih ini? Dan itu harus kita murnikan terus, karena itu yang Tuhan cek. Dan itu penting bagi Tuhan. Mungkin nggak penting bagi orang lain, tapi penting bagi Tuhan. Nah, lalu kita masuk ke pasal 29 ya, pentahbisan imam besar dan para imam. Nah, persiapan udah dilakukan, ada korban binatangnya disiapin, lalu 3 ekor binatang ya, 1 lembu, 2 domba. Lalu
3 macam roti juga dibikin. Ingat ya, angka 33 itu angka yang Tuhan suka gitu ya. Nah, lalu disiapkanlah para imam ini, dibasuh, dikasih busana, dikasih urapan. Selalu begitu ya, pembasuhan dulu, udah bersih, baru boleh pakai baju busana imamnya. Setelah pakai baju, baru diurapi dan kemudian ditahbiskan. Ya, jadi nggak boleh pakai baju imam kalau badannya masih kotor. Mesti dibasuh dulu, selalu urutannya begitu. Nah, lalu mereka 7 hari, angka 7, angka sempurna, 7 hari upacara pentahbisan. Apa yang dilakukan tiap hari? Selalu ada korban penghapusan dosa, nomor 1. Lalu selalu ada korban bakaran, lalu ada korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini juga dikatakan sebagai korban pentahbisan, ya. Diambil darahnya, lalu dikasih di cuping telinga, di jempol, di kaki gitu, dan kemudian diunjukin sama Tuhan, lalu diberikan untuk pemeliharaan imam. Jadi ini yang kita juga lihat di minggu lalu ya. Ingat, kasih di cuping, kuping artinya dengerin firman Tuhan, patuhi ya. Telinga dalam bahasa Ibrani itu apa? Artinya mendengarkan juga mematuhi. Ya, jadi kalau kita baca mendengarkan firman Tuhan itu artinya juga mematuhi firman Tuhan, kata yang sama, ya. Lalu ditaruh di tangan artinya semua pekerjaan, semua tindakan. Lalu kenapa ditaruh di kaki? Kaki itu jalan kemana-mana. Jadi artinya kalau kakinya dikasih darah itu artinya kaki itu harusnya berjalan ke arah yang benar, berjalan dengan kebenaran dan menjadi teladan, kira-kira begitu ya. Makanya telinga, jempol, kaki. Nah, lalu ditutup dengan terakhir kita belajar tentang korban pagi dan korban petang. Nah, setiap pagi, setiap petang itu mesti ada 1 ekor domba, ada korban sajiannya juga, tepung sama minyak dibikin roti gitu, terus kemudian ada korban curahannya ya, 1 liter anggur. Nah, 1 korban bakaran tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan sampai minta ya korban itu 2 kali sehari gitu ya? Kayaknya tuh Tuhan tuh kok jadi Tuhan itu kok haus darah gitu, seolah-olah begitu ya. Budaya kita orang modern ini melihat darah itu ngeri gitu, barbar gitu ya. Tapi kita sebenarnya nggak ngerti mengapanya. Nah, ini yang kita belajar minggu lalu, bahwa yang kita belajar itu sebenarnya adalah kesucian dan keadilan Tuhan itu standarnya dia. Untuk mencapai kesucian dan keadilan Tuhan itu dia menuntut korban harus mati karena dosa. Nah, manusia ini dosa semua. Kecenderungan hatinya aja jahat gitu. Ya, jadi harus ada yang mati. Nah, untuk itulah Tuhan itu sebenarnya Allah pengampun dan pengasih. Dan dia suka mengampuni dosa. Untuk itu Tuhan buka jalan. Dia perintahkan, persembahkan korban deh. Jadi kalau enggak, kalau kamu mau bertemu dengan aku, kamu nggak pakai korban, kamu yang mati gitu. Ya, justru Tuhan karena Allah itu pengampun dan pengasih, dia kasih jalan. Caranya adalah pegang kepala korban, transfer dosanya ke korban, korbannya yang dibunuh gitu ya. Korban penghapus dosa itu yang harus dilakukan pertama kali. Nah, darah korban itu makanya diambil dipercikkan gitu, ditaruh di tanduk-tanduk mezbah itu menunjukkan apa? Begitu Tuhan ngelihat darah, sama seperti malam Paskah ya, kesadaran Tuhan itu melihat ada kesadaran umat bahwa Tuhan itu suci. Ada kesadaran umat bahwa aduh aku tuh berdosa dan Tuhan demikian suci. Jadi darah itu menunjukkan kesadaran kita. Yang kedua, darah korban itu menunjukkan apa? Umat ini menyesal dan bertobat dan sadar itu gitu ya. Dan makanya dikorbanin gitu. Nah, terus umat itu sadar bahwa aku tuh perlu ditebus dan memerlukan pengampunan dari Tuhan. Ya. Nah, lalu adanya korban itu juga menunjukkan umat itu sadar nih, dia nggak bisa berelasi sama Tuhan kalau nggak ada korban. Jadi adanya korban itu
menunjukkan ada kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan sendiri yang perintahkan untuk melakukan korban-korban ini, dan itu korban penghapus dosa. Kemudian Tuhan juga memerintahkan melakukan korban bakaran. Korban bakaran adalah respons kita setelah dosa dihapuskan, kita bersyukur gitu, bersuka cita. Nah, caranya adalah kasih korban bakaran, ya, mengucap syukur atas pengampunan dosa dan semua berkat yang Tuhan berikan. Nah, di korban bakaran ini Tuhan bilang ini adalah merupakan bau yang harum bagi Tuhan. Ya, korban penghapus dosa tidak pernah dituliskan sebagai bau yang harum bagi Tuhan, tapi korban bakaran, ucapan syukur umat itu adalah bau yang harum bagi Tuhan. Itu kita akan belajar nanti di imamat, ya. Nah, korban pagi dan korban petang ini di sanalah ditunjukkan, ya, ketika itu dilakukan Tuhan itu hatinya berkenan. Dan ketika hatinya berkenan, dia bilang apa? Di situ aku akan ketemu sama kamu, gitu. Wah, luar biasa, ya. Aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Jadi kalau aku datang, tempat itu dikuduskan oleh kemuliaanku. Dan aku akan menguduskan kemah pertemuan itu, mesbah itu. Lalu para imam, Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau engkau sudah kudus, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau Tuhan Yahweh itu menjadi Allah umatnya, apa yang perlu ditakutin gitu. Nah, makanya Tuhan bilang maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, itu Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Yahweh Allah mereka. Jadi Tuhan itu kepengen gitu loh tinggal bersama umatnya. Dia merindukan tinggal sama umatnya. Dan kesuciannya itu mau tidak mau menuntut adanya korban. Dan itu dikasih tahu sama umatnya. Supaya nggak umatnya yang jadi korban. Ya, pakai kambing aja, pakai lembu saja. Dan ketika umat melakukan itu dengan hati yang menyesal, Tuhan bilang, aku mau tinggal. Dan kalau aku datang, engkau kudus. Ya, luar biasa Tuhan kita. Nah, ini yang kita syukuri. Ini yang kita tutup minggu lalu tuh ketika Tuhan Yesus datang. Ia telah menjadi imam besar perantara kita. Tuhan Yesus nggak perlu busana imam. Karena dia dengan dirinya, dia sudah memenuhi standar kekudusan Tuhan. Dia nggak perlu didandani kayak apa lagi. Ya, kita, semua kita orang percaya, kita adalah para imam. Nah, kita memerlukan busana kebenaran, ya, yang diajarkan itu putih-putih, ikat kepala, baju panjang dan ikat pinggang. Kita adalah orang-orang yang memerlukan kebenaran Kristus itu yang sederhana dan siap melayani Tuhan. Nah, Tuhan Yesus telah menjadi korban penghapus dosa juga dan korban keselamatan yang sempurna bagi kita. Tuhan Yesus sendiri naik ke kayu salib dan mati untuk kita. Itu pengorbanan yang sangat mahal. Dan Tuhan Yesus mau jalanin, bayar semua. Ia rela mati gantiin kita. Nah, jadi jantung dari ibadah Kristiani adalah komuni, ya. Dan ketika kita melihat anggur itu mengingatkan kita akan darah pengorbanan Kristus yang ditumpahkan buat kita. Jadi kita harus melakukan komuni nggak? Harus. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, ya, bahwa itu Tuhan Yesus mati buat kita. Nah, kita adalah umat perjanjian baru, ya. Perjanjian yang sudah dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus. Kita nggak memerlukan imam besar lagi. Kita nggak perlu Harun lagi karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengabaikan, tidak meniadakan perjanjian lama, tapi Tuhan Yesus menggenapi perjanjian lama. Dialah imam besar itu. Ya, dan kita tidak perlu lagi imam besar dengan busananya seperti itu. Kemudian kita tidak perlu lagi korban penghapus dosa karena semua Tuhan Yesus sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus dan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, dia mengatakan apa? Tetelestai, sudah lunas, sudah selesai, sudah dibayarkan.
Makanya kita tidak perlu lagi kayak orang Muslim potong korban, ya, karena korban kita sudah dibayarkan oleh Tuhan Yesus dan harganya itu sudah sangat mahal. Jadi kalau kita sampai sekarang tidak melakukan korban, tidak berarti kita melupakan korban itu. Korban itu ada, dan di situ kita baru mengerti itu artinya. Ya, ketika kita mereview perjanjian lama ini, kita baru paham sekarang kenapa Tuhan menuntut darah. Bukan Tuhan kita kejam, bukan Tuhan kita seperti Dracula yang haus darah, tapi darah itu diperlukan. Dan melihat darah itu, Tuhan tahu umatnya menyesal, ya, dan relasi bisa kembali. Nah, itu yang kita pelajari di minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan belajar masuk ke Keluaran 30. Saya kasih judul adalah bersih di hadapan Tuhan, ya. Saya pikir-pikir gitu, apa ya judulnya ya? Ya, Tuhan inspirasikan itu adalah bersih di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam ini. Nah, saya akan mulai dengan video kembali, ya. Satu video tentang mengenai mezbah pembakaran dupa. Jadi saya berharap video ini bisa membantu kita itu melihat gitu seperti apa sih mezbah pembakaran dupa itu, ya. Nah, buatlah mezbah untuk membakar dupa dari kayu akasia. Panjang dan lebarnya harus sama, 1 hasta, sekitar 45 cm, ya. Berbentuk persegi dan tingginya 2 hasta, 90 cm. Dan kemudian tanduk-tanduknya haruslah menyatu dengan mezbah itu. Mezbah ini harus dilapisi emas murni, bidang atasnya dan sisi-sisi sekelilingnya, juga tanduk-tanduknya. Buatlah bingkai emas di sekelilingnya. Kemudian buatlah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua sisinya, menjadi tempat untuk memasukkan kayu pengusung, supaya dengannya mezbah dapat diangkut. Buatlah 2 kayu pengusung itu dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas. Haruslah kau taruh mezbah pembakaran dupa ini di depan tirai, di depan tabut perjanjian, di hadapan tutup perdamaian, di atas loh hukum, di mana aku akan menemuimu. Di mezbah ini, Harun harus membakar dupa dari wangi-wangian setiap pagi. Pada saat ia membersihkan lampu-lampu, demikian juga pada waktu senja, Harun membakar dupa saat ia memasang lampu-lampu sebagai persembahan dupa untuk Tuhan yang dilakukan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu, janganlah kamu mempersembahkan dupa yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, jangan kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa pembawa perdamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun, sebab mezbah itu adalah yang maha kudus bagi. Nah, jadi mezbah pembakaran dupa itu panjang dan lebarnya sama, ya. Apa itu bujur sangkar, 45 cm, satu panjang dari ujung jari sampai siku kita. Jadi sebenarnya cukup kecil, ya, dan tingginya 2 kali lipat, ya, 2 kali lebar dan panjangnya. Jadi sebenarnya ini perabot mungil kecil gitu, pendek gitu, ya, setengah badannya imam. Nah, dan itu kalau kita lihat ini adalah mezbah dupa, ya, itu kan untuk doa. Itu sebenarnya mencerminkan hati Tuhan yang menghargai doa yang dalam, gitu, ya. Karena tingginya 2 kali lipat panjang lebarnya. Jadi Tuhan menghargai doa yang dalam, yang berarti, bukan doa yang panjang lebar gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka salah, ya. Kita merasa kalau doa itu mesti panjang lebar gitu. Dan saya juga punya kecenderungan seperti itu, karena saya mungkin orangnya suka ngomong gitu, ya. Jadi kalau doa tuh kadang-kadang memang panjang lebar gitu. Tapi dari sini saya diingatkan kembali, iya, Tuhan tuh nggak suka orang yang cerewet gitu, ngulang-ngulang terus gitu, ya. Tapi Tuhan menghargai doa yang dalam, yang berarti. Nah, terus kemudian kita lihat nih, tanduk-tanduknya dilapisi emas. Apa sih tanduk? Tanduk melambangkan apa?
tanduk kalau adanya di kebo gitu ya, melambangkan kekuatan dan tajam, itu bisa nembus orang gitu ya, dan kuat ya. Kalau kebo menyerang orang itu dia pakai tanduknya. Nah, jadi tanduk itu melambangkan kekuatan dan ketajaman, dan tanduk itu dilapisi emas. Emas artinya Allah. Jadi doa adalah menyerahkan pengandalan kekuatan. Jadi kita dalam doa kita perlu menyerahkan pengandalan dan kekuatan atas hikmat diri kita dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dan hikmat Allah ya. Pada kekuatan dan ketajaman hikmat Allah kita bergantung pada kekuatan itu, bukan pada diri kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang nih kalau kita berdoa gitu ya, kita sebenarnya nggak berdoa gitu. Karena kita sebenarnya mengandalkan diri kita sendiri. Kita cuma laporan sama Tuhan. Tetap ngototnya bisa sendiri gitu. Nah, berdoa yang benar adalah berdoa ketika kita meniadakan kekuatan diri kita dan benar-benar bergantung kepada kekuatan dan hikmat Tuhan. Nah, itu yang dilambangkan dari mesbah doa ini ya. Nah, lalu mesbah doa itu ditaruh di posisi di depan ruang Maha Kudus. Ya, jadi di dalam ruang Maha Kudus kan ada tabut perjanjian. Lalu di atas tabut perjanjian ada tutup perdamaian dan di bawahnya ada loh hukum ya. Nah, jadi mesbah pembakaran dupa diletakkannya itu di depan ruang Maha Kudus ini. Artinya apa? Jadi mesbah dupa ini adalah posisi terdekat dengan ruang Maha Kudus. Nggak ada yang lebih dekat daripada itu. Dia satu-satunya benda yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Artinya doa adalah hal terdekat yang umat bisa lakukan melalui para imam. Jadi untuk masuk ke ruang Maha Kudus nggak boleh. Cuman imam besar yang boleh masuk, itu pun cuma setahun sekali. Ya, nah doa ketika imam besar melakukan itu adalah yang terdekat yang bisa dilakukan. Nah, hanya doa yang dapat menembus tirai ruang Maha Kudus itu kan dia pakai asap ya, pakai insen, pakai dupa, jadi ada asapnya itu bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi hanya doa yang dapat menembus tirai ruang Maha Kudus. Jadi seluruh kemah Allah ini mencerminkan gitu ya, membantu kita tuh memvisualisasikan, baru kita ngerti, oh mengapa maksudnya doa seperti itu? Hanya karena doa, asap itu yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, imam besar mempersembahkan dupa itu setiap pagi dan petang. Ya, tiap pagi dan sore itu melambangkan mestinya tuh doa itu bisa untuk dinaikkan, akses Tuhan itu 2 kali sehari gitu ya, bukan literally 2 kali sehari, tetapi itu menyatakan untuk akses kepada Tuhan itu kapan saja mestinya. Nah, hanya untuk dupa yang ditentukan Tuhan ya. Tuhan bikin kan dupanya kan, nanti habis ini kita belajari itu tentang bagaimana membuat dupa. Nggak boleh berdupa lain, nggak boleh bakar binatang juga nggak boleh di situ, nggak boleh bakar roti juga nggak boleh, kasih anggur juga nggak boleh, ya hanya dupa saja. Nah artinya apa? Artinya Tuhan itu dalam berdoa, Tuhan itu punya aturan gitu loh. Ya, aturan pertama adalah artinya doa itu hanya boleh dupa itu, artinya Tuhan cuma mau dupa yang murni, doa dengan hati yang murni dan hati yang mengampuni. Makanya Tuhan bilang, Tuhan Yesus juga bilang kan, kalau engkau mau berdoa, mempersembahkan korban, hatimu masih teringat dengan saudaramu dan belum ampunin dia, pergi dulu ketemu saudaramu, ampunin dia, baru engkau kembali untuk melakukan kembali ibadahmu. Ya, nah terus doa itu tidak munafik, nggak bertele-tele, nggak panjang-panjang, nggak ngatain orang gitu ya, dan tidak berpura-pura. Dan doa itu sesuai dengan kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus berdoa ya, ngajarin kita doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Ya, jadi ada doa, doa itu hanya boleh pakai dupa tertentu dan beginilah yang Tuhan inginkan sebenarnya doa kita. Jadi tidak macam-macam. Nah, hanya imam besar yang boleh membakar dupa, yang berdoa untuk umatnya.
Jadi dalam hal ini doa kita hanya bisa dinaikkan itu di dalam nama imam besar kita, Tuhan Yesus, yang berdoa syafaat untuk kita. Jadi kalau doa kita nggak pakai dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, artinya kita tidak melalui imam besar. Artinya kita berdoa di luar kemah suci. Hanya imam besar yang boleh berdoa kan dengan memakai baju efodnya kepada Tuhan. Nah, dan ini harus dilakukan turun-temurun. Jadi imam besar mati, dia harus digantikan oleh anaknya. Terus turun-menurun harus dilakukan. Nah, yang menarik ya, bara api dari mezbah pengorbanan itu, dari mezbah pengorbanan yang di luar tuh, menjadi bara api untuk berdoa. Ya, nah ini menarik. Ya, jadi bara api mezbah pengorbanan kan bakar korban tuh di luar kan, korban penghapus dosa, si lembu sapi tadi itu ya, lembu sama domba, korban bakaran dan korban-korban lainnya. Nah, bara api dari mezbah pengorbanan ini pakai sekop dibawa masuk nih ke dalam kemah suci ya dan menjadi bara untuk pembakar dupa. Jadi itu beautiful ya. Artinya doa adalah sarana untuk datang kepada Tuhan, itu seharusnya beralaskan korban, kan gitu. Doa itu baru bisa kita naikkan kepada Tuhan ketika kita itu mengakui, menyesali dosa kita. Bertobat dan sudah terima pengampunan, baru bisa berdoa. Bagaimana kita berdoa kalau kita sendiri tuh nggak pernah menyesali dosa gitu loh. Mau doa macam apa itu gitu? Kalau kita sendiri tidak pernah bertobat, mau berdoa apa? Engkau berharap aja pada dirimu sendiri, nggak usah berharap sama Tuhan gitu. Ya, jadi bara api di mezbah dupa ini yang datang dari mezbah pengorbanan, nah itu yang harus kita bayangkan. Ya, jadi artinya doa harus berdasarkan korban penghapusan dosa, harus dengan hati yang mengucap syukur, korban bakaran dan korban keselamatan ya. Korban keselamatan itu adalah korban yang nantinya dibagi-bagi ya untuk makan untuk para imam ya. Hati yang artinya rela berkorban dan mau melayani sesama. Nah, dengan kecukupan inilah baru doa kita itu layak gitu ya di hadapan Tuhan. Hati yang menyesal, hati yang mengucap syukur, hati yang rela berkorban dan melayani sesama. Ya, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar adalah doa yang dilakukan dengan penyesalan dosa, dengan pengucapan syukur, dan dengan hati yang rela dan mau melayani. Itu doa orang benar ya, yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, lalu setahun sekali Harun harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian. Harusnya dia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun, sebab mezbah itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Jadi ini dilakukan sekali tahun aja pada waktu the Day of Atonement ya, hari raya pendamaian itu pada hari ke-10 bulan ke-7 ya. Nah, itu kita akan belajar di Imamat 16 ya. Jadi dilakukan sekali setahun. Nah, Harun harus ambil darah itu lalu dibubuhkan kepada tanduknya itu ya. Nah, hari itu adalah hari yang mentahirkan umat dari segala dosa. Harus menjadi hari Sabat juga, hari perhentian penuh. Harus merendahkan diri dan berpuasa, the Day of Atonement itu ya. Nah, ini dipimpin oleh imam besar yang sudah diurapi dan ditabiskan dan berpakaian lenan. Imam besar itu kemudian memercikkan darah korban, mengadakan pendamaian, penghapusan dosa karena semua kenajisan dan pelanggaran dan dosa umat Israel, mulai dari ruang Maha Kudus, termasuk di atas tutup tabut perjanjian dipercikkan, tutup perdamaiannya, tabut perjanjiannya, lalu maju ke depan di ruang kemah sucinya, dan semua perabotannya itu dikasih darah itu tadi, dan maju lagi ke depan, di luar kemah ada mezbah pembakaran, dan para imam dan seluruh bangsa itu dipercikan dengan darah. Ya, itu sekali setahun, the Day of Atonement. Nah, mengenai persembahan khusus pada waktu, nah kita akan masuk ke bagian kedua. Jadi nomor 1 tadi kita belajar di pasal 30 tentang mezbah dupa.
Nah, lalu kita akan masuk bagian kedua tentang persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, ketika kamu mengadakan sensus bagi keturunan Israel untuk menghitung mereka, kepada setiap orang dari mereka harus memberikan pendamaian bagi dirinya sendiri kepada Tuhan ketika kamu menghitung mereka, supaya tidak ada wabah di antara mereka ketika kamu menghitungnya. Ya, ini pakai kata ketika, ya. Jadi bukan paksa gitu. Tuhan bilang sama Musa, kalau kamu mau menghitung orang Israel nih, ya, kamu harus bayar, suruh bayar ya, ada uang pendamaian untuk orang-orang itu. Oke. Setiap orang yang dihitung pada sensus tersebut, yaitu yang berusia 20 tahun ke atas, harus memberikan setengah shikal menurut shikal tempat kudus sebagai persembahan bagi Tuhan. Nah, sensus itu dilakukan untuk menghitung kekuatan suatu bangsa. Ya, biasanya kan gitu dilihat nih. Kenapa dilakukan sensus? Biasanya untuk perang. Ya, jadi kalau melakukan sensus itu bisa menyebabkan kepleset, dosa kesombongan. Ya, dihitung nih, wah, terus gagah kan, wah banyak orangnya, terus kita bergantung pada kekuatan kita sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi sensus itu punya potensi dosa gitu. Nah, untuk itulah ya sensus kali ini bertujuan beda, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini adalah suatu bentuk kepatuhan untuk mendamaikan dirinya untuk menjadi umat di bawah pemerintahan Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang nih kan, ini kan kayak mau ditahbiskan nih jadi bangsa kan. Bangsa udah keluar dari Mesir, ya. Lalu berada di Gunung Sinai. Tuhan kasih peraturan nih kan. Nah, ini mau ditabisin nih bangsanya nih. Caranya adalah ditebus bangsanya itu. Setiap orang dewasa artinya tuh sumbang sama Tuhan, duit penebusan untuk dirinya sendiri, artinya oke, aku bukan lagi orang asing, tapi aku mau menjadi umat Tuhan. Masuk ke bawah pemerintahannya Tuhan, teokrasi ya, masuk ke bawah pemerintahan Tuhan. Tuhanlah pemimpinnya, kan gitu. Nah, untuk itu setiap orang harus bayar gitu ya. Nah, bayarnya ini nggak mahal, setengah shikal aja. Setengah shikal itu sekitar 5,7 gram perak, itu kira-kira upah 2 hari kerja. Kalau pakai uang rupiah mungkin sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah, tergantung upah minimumnya kota apa nih, kan gitu ya. Jadi tapi kira-kira saya pikir sekitar 300 ribu rupiah gitu ya. Setiap orang harus bayar, cuman sekali aja untuk dianggap menjadi miliknya Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi bukan untuk sensus kuat-kuatan bangsa. Nah, untuk itulah makanya Tuhan bilang sensus kali ini beda, makanya suruh bayar setengah shikal seorang. Nah, ini ya yang kita lihat ya. Jadi shikal itu adalah ini. Satu shikal itu 11,4 gram ya. Nah, makanya setengah shikal itu 5,7 gram. Nah, terus Tuhan bilang nih, orang kaya jangan membayar lebih. Orang miskin jangan bayar kurang. Pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa kamu sembilan. Jadi harganya tuh sama untuk setiap orang untuk bisa datang kepada Tuhan. Yaitu harga yang sudah Tuhan Yesus bayar untuk tebus kita ya sekarang ya. Jadi sampai kapanpun sebenarnya kita nggak bisa bayar. Jadi Tuhan memberikan setengah shikal itu sebenarnya hanya untuk menggugurkan kewajiban kan gitu ya, supaya formal gitu. Karena kita nggak bisa bayar sebenarnya. Mau bayar gimana hidup ditebus? Nggak bisa. Ya. Nah, Galatia 3 ayat 28 mengatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada lelaki, perempuan, kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus ya. Kisah Rasul 10:34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang ya, tidak ada show favoritism. Tuhan tidak menunjukkan favoritism ya. Nah, jadi Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Orang kaya nggak bisa membeli Tuhan, seolah-olah begitu. Nggak bisa beli Tuhan. Mau duit lu banyak juga nggak bisa. Kedekatan atau keistimewaan itu nggak bisa. Banyak orang kaya ya kalau mau bikin SIM gitu kan kasih duit gitu ya, jadi dia dapat nomor 1 gitu. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa dibeli
ya, kedekatan, keistimewaan itu tidak bisa dibeli. Jadi orang kaya perlu kerendahan hati karena engkau akan di-treat sama seperti orang miskin. Nah, orang miskin nggak boleh menghindar, harus bayar karena orang miskin perlu bertanggung jawab. Makanya jumlahnya cuma kecil, tapi orang miskin harus membayar itu, nggak boleh lari dari kewajiban ya. Nah, dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan bagi orang Israel di hadapan Tuhan, mengadakan pendamaian bagi nyawa mereka sekalian. Nah, jadi pungut memungut ini ya, jadi itu sebenarnya sudah dimulai dari Keluaran 25. Waktu kita baca Keluaran 25, umat pertama kali dipanggil kan, untuk kita mau bikin kemah suci. Terus Tuhan bilang sama Musa, panggil orang Israel, bilang sama mereka untuk memberikan persembahan. Tapi persembahan ini bersifat sukarela bagi orang yang tergerak hatinya aja. Nah, mereka mulai mempersembahkan tuh benang biru, benang ungu, benang merah, benang emas kan gitu ya. Terus dia kulit kambing, kulit domba, dikasih semua kan untuk membangun kemah suci. Nah, itu sudah dimulai di Keluaran 25. Ya. Nah, ayat yang barusan kita baca itu seperti menutup gitu persembahan tersebut. Ya, persembahan itu dimulai dengan sukarela, ditutup dengan persembahan wajib. Ya, uang pendamaian yang besarnya sama untuk setiap lelaki dewasa yang digunakan untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Jadi seolah-olah untuk melangsungkan ibadah itu kan perlu uangnya tuh. Nah, itu untuk menjaga. Tadinya saya pikir begitu, tapi rupanya saya salah. Enggak. Nah, mari kita belajar sama-sama apa sih ibadah dalam kemah pertemuan ini maksudnya ya. Nah, tapi sebelum itu, saya mau nunjukin nih, ini Tuhan ini luar biasa, tahu nggak? Jadi waktu saya pelajari ini ya, saya sampai tercengang sendiri. Wow, gitu. Karena ternyata menemukan keindahannya di dalam detail. Ya. Nah, saya ajak kita loncat ke Keluaran 38. Percaya aja deh ya, ini firman Tuhan. Ya. Perak persembahan mereka itu didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Ya. Nah, sebeka seorang itu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi ini kejadiannya 8 pasal kemudian di Keluaran 38 ketika uang ini udah dibayar. Kalau yang kita cerita sekarang ini kan baru perintah Tuhan, ya. Nanti di Keluaran 38 mereka bayar beneran kan. Dan itu dikumpulkan. Dan ketika dikumpulkan dapatnya 100 talenta, 1.775 shikal. Nah, kalau dihitung-hitung itu datang dari 603.550 orang. Nah, sekarang yang beautiful-nya lihat begini. Itu terkumpulkan 100 talenta ya. Nah, 100 talenta perak itu, sebentar ya, saya mau tunjukin hitungannya. Mana hitungannya ya? Kok nggak ada hitungannya di sini? Bentar, nanti kita akan ketemu hitungannya ya. Nah, jadi 100 talenta itu dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. Ingat ya, waktu kita beberapa 2 minggu lalu kita belajar tentang bikin papan kemah suci kan. Di sebelah sini ada 20 papan, di sebelah sini ada 20 papan. Satu papan ada 2 pasak, sehingga satu papan ada 2 alas. Betul? Jadi sebelah kiri ada 40 alas perak, sebelah kanan ada 40 alas perak. Lalu di sini ada 6 papan, tambah 2 papan di pojok kan, jadi 8, ada 16. Sehingga alas perak yang diperlukan itu ada 96, bukan? Ya. Nah, dari 96 lalu ada tiang 4 biji di tirai tabir antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu ada 4 tiang. Dan itu juga alasnya perak. Pintu di luar yang udah mau keluar itu alasnya tembaga. Di luar pelataran semuanya tembaga, bukan? Ya, yang berhubungan dengan manusia. Tapi yang berhubungan dengan Tuhan
alas itu semua perak. Nah, jadi ini ada 100 alas yang terkumpul peraknya 100 talenta. Luar biasa nggak? Bisa plek persis begitu. Ya. Nah, lalu sisanya yang 1.775 shikal itu dibuat kait-kaitan. Ingat ya, dia apa? Ada sambungan-sambungan kait-kait itu, terus tiang-tiang yang punya sambungan itu semua dari perak, ya. Nah, itu dibikin dari 1.775 shikal, ya. Jadi satu talenta itu 3.000 shikal. Sehingga beneran mereka dapat 100 talenta untuk 100 alas, selesai. Lalu sisanya yang nggak sampai 1 talenta ini dipakai buat kait-kaitan yang lain. Luar biasa ya. Nah, sehingga perak itu kan uang pakai uang perak, itu melambangkan lambang penebusan. Ya, jadi artinya alas papan kemah suci itu artinya di kemah suci itu dibangun di atas penebusan. Wah, kan begitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang beralaskan penebusan. Kemah suci itu dibangun di atas dasar perak, di atas penebusan. Ya. Nah, ini hanya dilakukan pada waktu sensus pertama ini. Namun, praktek ini ya, dasar orang Yahudi ini ya, karena dapat duit gitu kan, ini dijadiin kayak pajak bait suci nantinya. Tapi harusnya yang Tuhan minta ini cuma sekali doang harusnya ya. Tetapi karena uangnya masuk begitu itu dijadiin praktek tahunan. Nah, ini yang dikritik sama Tuhan Yesus ya. Kita loncat sedikit di Matius 17. Nah ini, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Ingat ya, 2 dirham itu yang di kanan ini 6,8 gram. Mirip ya, seperti setengah shikal tadi ya, 5,7 gram. Jadi mirip-mirip. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus sudah nggak pakai shikal lagi, tapi udah pakai dirham. Nah, jawabnya si Petrus jawab nih, murid-murid memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dan bertanya, apa pendapatmu Simon? Dari manakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus, jadi mestinya rakyatnya nggak bebas. Benar ya? Tuhan kan minta uang ini ketika mereka dari orang asing menjadi rakyatnya Tuhan, kan gitu. Makanya Tuhan Yesus tanya sama si Petrus, lu pikir kita suruh bayar bea bait Allah nih dari rakyatnya atau dari orang asing? Petrus jawab dari orang asing. Lah kita ini orang asing apa rakyat? Kan gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang begini, tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan buka mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Bagilah itu dan bayarkan kepada mereka. Bagimu dan bagiku juga, sama-sama 2 dirham kan? Jadi 4. Tadinya saya nggak pernah ngebayangin gitu ya. Saya bilang ikan ditangkap, masa iya ada 4 biji koin dalam mulutnya ikan gitu. Rupanya enggak begitu gitu. Saya salah gitu ya. Saya baru mengerti ketika saya belajar ini. Oh, rupanya 2 dirham itu 1 koin sendiri, 4 dirham itu juga 1 koin sendiri gitu. Dan ikan itu cuma ada 1 koin di mulutnya, 4 dirham. Dan itu membayar pajaknya Tuhan Yesus, juga membayar pajaknya Petrus yang seharusnya mereka nggak usah bayar karena mereka, tapi inilah prakteknya. Nah, ini loncat sedikit ya ke perjanjian baru, incognito aja, tapi lucu-lucuan aja gitu. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, masih di pasal 30, adalah tentang bejana pembasuhan. Ya. Ini harus saya cari dulu bentar, ini deh. Di sini ya, oke. Nah, jadi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah bejana dari tembaga dan untuk pembasuhan dengan alasnya juga dari tembaga. Dan letakkan bejana ini antara kemah pertemuan dan mesbah. Dan isilah bejana ini dengan air.
Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalam bejana. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka selama-lamanya, bagi Harun dan bagi keturunannya turun-temurun. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bejana pembasuhan itu ada di situ, di depan kemah suci, di antara mezbah pembakaran dan kemah suci. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah bejana dari tembaga ya untuk pembasuhan dan alasnya juga dari tembaga. Letakkan di antara kemah pertemuan dan mezbah, isi bejana dengan air. Jadi dia harus diletakkan di antara mezbah dan kemah suci. Artinya pembasuhan perlu dilakukan sebelum, karena setelah melakukan korban kan dia pasti kotor gitu ya, terus harus dibasuh sebelum mereka masuk menghadap Tuhan. Harun dan anak-anaknya harus membasuh kaki dan tangan dengan air dari dalam bejana. Ya, nah lalu mereka baru masuk ke dalam kemah pertemuan supaya mereka jangan mati kalau mereka tidak membasuh diri mereka. Ya, jadi tubuh dan hati yang bersih itu adalah prasyarat ibadah yang efektif. Jadi setelah untuk masuk kemah suci harus dibasuh dulu. Ya. Nah, tidak membersihkan tubuh dan hati menyebabkan kutuk, mati. Ya, jadi kalau kita mau ibadah kepada Tuhan, kita tidak menjaga tubuh kita tidak menjaga hati kita, ya, itu najis di hadapan Tuhan, itu menyebabkan kutuk dan itu menyebabkan kematian. Ya, nah ini berlaku bagi imam besar, para imam dan semua keturunannya. Nah, jadi kita udah belajar Bapak Ibu minggu lalu kita udah belajar furniture ini ya, tabut perjanjian, menorah kakidian, kita udah belajar meja sajian dan juga altar untuk persembahan korban. Nah, dua yang tertinggal di minggu ini yang barusan kita belajar adalah mesbah dupa sama bejana pembasuhan. Nah, saya penasaran kan, kenapa dua furniture ini tertinggal? Seperti pertanyaan saya di awal tadi ya, kenapa kok tertinggal gitu? Dan mereka itu adanya di situ. Nah, kan dua ini tertinggal. Coba lihat. Coba perhatikan. Apa kesamaan kira-kira dari mereka ini dua ya? Jadi ada kesamaan rupanya dua furniture terakhir ini. Dan ini saya mikir gitu, nggak ketemu sampai saya doain dan saya bilang Tuhan kasih saya clue-nya. Ini kenapa dua furniture ini tertinggal terakhir? Dan kemudian saya dikasih tahu sama Tuhan bahwa keduanya ini sama-sama diletakkan sebelum tirai. Coba bayangin ya, jadi mesbah doa itu diletakkan sebelum tirai ruang Maha Kudus, bukan? Nah, jadi itu bedanya apa? Hanya imam, itu membedakan antara imam besar dan para imam. Yang hanya boleh masuk ruang Maha Kudus kan cuma imam besar, para imam kan nggak bisa. Nah, mesbah doa itu diletakkan di sebelum ruang Maha Kudus. Jadi hanya imam besar yang boleh melakukan doa ini dan itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Jadi para imam cuma boleh nontonin gitu. Dan harusnya para imam bercita-cita menjadi imam besar kan supaya dia bisa melayani Tuhan dan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, itu satu. Demikian juga dengan bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adanya sebelum tirai kemah suci. Jadi ini dua perabotan yang terjadi sebelum tirai, kan begitu. Nah, ini juga sama. Ini membedakan antara imam dan umat. Yang boleh masuk ke kemah suci kan para imam. Umat nggak boleh, umat cuma boleh di pelataran. Nah, itu dia ya. Sehingga Harun dan anak-anaknya ditunjuk Tuhan menjadi imam itu sebagai contoh. Ya, dan kualifikasi untuk menjadi imam pada waktu itu hanya ketaatan. Dan apakah Harun dan anak-anaknya itu lebih baik daripada umat pada keseluruhan? Enggak, belum ada kualifikasi itu.
Kualifikasi yang Tuhan tunjuk sebagai imam itu cuma ketaatan. Dari mana kita tahu? Ya, semua umat sebenarnya dipanggil untuk menjadi imam. Makanya saya bilang kita adalah imam karena Tuhan sendiri. Ingat ya, ini di Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Tuhan bilang apa? Jadi sekarang, jika kamu taat, patuh, kamu dengerin ya, sepenuhnya kepadaku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari segala bangsa. Walaupun akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, jadi Tuhan merancangkan jika umat taat, maka umat akan menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Orang-orang yang Tuhan pilih menjadi perantara manusia dan membawa manusia lain datang untuk menyembah Allah Yahweh. Ya, jadi menjadi imam itu adalah hadiah dari Tuhan. Kalau engkau hidup dekat padanya, engkau taat pada Tuhan dan Tuhan tunjuk jadi imam. Nah, jadi menjadi imam itu rancangan Tuhan untuk semua umat, bukan orang-orang tertentu. Nah, tapi orang yang taat. Jadi ketika Harun dan anak-anaknya ditunjuk menjadi imam pada saat itu adalah bukan karena mereka baik, tapi Tuhan lagi bikin contoh nih. Diambil dulu nih Harun dan anak-anak dijadiin imam. Kan begitu ya. Nah, makanya kemudian kita tahu anak Harun 2 mati kok. Karena mereka nggak ngerti. Dan standar kekudusannya dia tidak paham. Gitu ya. Nah, jadi semua kita ditunjuk, dibolehin, dibukakan pintu untuk menjadi imam bagi Tuhan. Nah, itu dia. Ya. Dan itu yang membedakan kedua perabotan tadi. Nah, lalu kita masuk ke dalam minyak urapan kudus. Berfirman Tuhan kepada Musa, ambil rempah-rempah pilihan, 6 kilo mur cair, 3 kilo kayu manis, 3 kilo tebu harum, ya, 6 kilo kayu teja. Saya nggak ngerti semua nih, minta maaf Bapak Ibu ya. Semua ditimbang menurut timbangan yang berlaku di kemahku, tambahkan 4 liter minyak zaitun, ya. Buat minyak urapan yang kudus dari semua bahan ini, suatu campuran dikerjakan dengan cermat seperti buatan seorang ahli pembuat wewangian. Itulah yang menjadi minyak urapan kudus. Jadi ada 4 macam rempah ya. Angka 4 selalu menunjukkan universal, artinya dari seluruh bumi begitu kira-kira. 4 macam dalam minyak zaitun. Lalu pakailah minyak urapan ini untuk mengurapi kemah pertemuan, tabut perjanjian, meja dan segala perkakas, kaki dian dengan perkakas, mesbah pembakaran dupa, mesbah korban bakaran dan segala perkakas, bejana pembasuhan dan alasnya. Jadi semua harus diurapi dengan minyak ini, minyak urapan kudus. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus setiap orang yang kena padanya akan menjadi kudus. Nah, engkau harus mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Minyak adalah simbol dari Roh Kudus ya. Pengurapan terjadi pada saat penghabisan imam. Cuma sekali seumur hidup. Jadi pengurapan imam itu cuma sekali seumur hidup. Christ, Kristus itu artinya yang diurapi. Kita orang Kristen, itu artinya yang diurapi. Jadi kalau kita orang Kristen tidak berlaku sebagai orang Kristen yang diurapi dengan Roh Kudus, mestinya kita malu untuk memakai nama Kristen. Nah, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Ketika ia dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Ya, dia diurapi. Makanya disebut Yesus Kristus, ya, yang diurapi. Dengan kuasa Roh Kudus ia bangkit dan berkhotbah. Ya, Tuhan adalah Tuhan Yesus yang diurapi, Yesus Kristus. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagimu di antara kamu turun temurun. Pada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itu minyak yang kudus, haruslah kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, harus dilenyapkan dari antara bangsa.
Jadi Tuhan menuntut kudus, konsep kudus itu tadi ya. Jadi kalau Tuhan udah bilang ini kudus, jangan dinistakan gitu loh. Jangan diturunkan pangkatnya menjadi biasa. Itu nggak boleh. Nah, mengenai dupa kudus, ya ini yang tadi di atas meja mesbah dupa tadi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa malah, serta kemenyan yang tulen. Masing-masing sama banyaknya. Jadi kembali ini 4 macam, ya angka 4 lagi wewangian. Semuanya itu harus kau buat menjadi dupa, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang ahli wewangian. Garamilah agar murni dan kudus. Sebagian dari dupa itu haruslah kau giling sampai halus. Ambil sedikit untuk diletakkan di hadapan tabut perjanjian di dalam kemah pertemuan, di mana aku bertemu dengan engkau, haruslah itu menjadi maha kudus bagimu. Jadi kalau dia diletakkan di hadapan tabut perjanjian, harusnya itu terjadi pada waktu the Day of Atonement juga ya, karena yang cuma sekali setahun itu. Nah, dan tentang dupa yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi dirimu sendiri. Itu bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi Tuhan menginginkan kalau dia udah bilang itu kudus hanya untuk Tuhan, itu artinya sakral. Nah, kalau sudah Tuhan bilang sakral, jangan coba main-main dengan itu. Dan coba bikin, karena aku juga senang, aku juga mau. Lah, engkau siapa? Engkau bukan Tuhan. Ya. Nah, kita akan tutup pasal 30 pasal 30 ini dengan melihat ini. Jadi seluruh perabotan nih yang kita pelajari semua ini semuanya ini adalah bayang-bayang sebenarnya salib Kristus, ya. Nomor 1 adalah mesbah korban, penebusan Kristus dan pengampunan dosa kita, ya. Lalu bejana pembasuhan, kita dibasuh oleh darah Kristus. Lalu tubuh yang bersih kita dipakai, ya. Setelah kita dibasuh baru boleh pakai pakaian imam kan. Nah, pakai pakaian imam artinya tubuh, hati, pikirannya bersih, siap melayani. Ya, jadi pembasuhan darah Kristus itu membuat umat menjadi imam karena kita dipakein pakaian imam. Nah, lalu baru boleh masuk kemah suci. Masuk kemah suci ketemu kaki dian dulu, ya, artinya kita diterangi oleh Kristus. Kaki dian itu kan dia lampunya itu pelitanya harus terus menyala, nggak boleh nggak nyala kan, makanya kasih minyak terus, ya. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan yang nggak pernah lelah, selalu terjaga, penjaga dan penerang Israel. Kristus itu hadir menerangi hidup imamnya, ya, orang-orang yang melayani Tuhan. Tuhan itu akan hadir menjadi pelita di dalam hidup kita dan itu nggak pernah selesai, ya, karena minyaknya terus ditambahkan, ya, Roh Kudus yang bekerja. Nah, lalu meja roti sajian. Artinya ini adalah menjadi satu dengan Kristus. Seluruh meja roti sajian itu kemewahan, ya, wadahnya emas, bejananya emas, semua emas. Makanan dan minuman itu terus-menerus ditempatkan di situ, diperbarui secara berkala. Itu menyatakan Tuhan mencukupkan dengan kelimpahan bagi imamnya. Yang boleh masuk cuman imam, ingat ya, yang rakyat nggak boleh, umat nggak boleh masuk. Jadi kita harus jadi imam Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan kita. Nah, mesbah doa yang terakhir adalah akses langsung kepada Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Ya, hanya anak Tuhan yang boleh datang kepada Tuhan secara langsung tanpa perantara lagi, ya, dan perantara kita Tuhan Yesus tadi. Kita diangkat menjadi anak Tuhan, diadopsi menjadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus sebagai anak sulung, kita saudara-saudaranya. Kita juga anak Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa dapat akses kepada Tuhan. Nah, jadi seluruh peralatan perabotan kemah suci ini seolah-olah, bukan seolah-olah, memang membentuk salib seperti itu. Nah, ini yang beautiful kan, karena waktu itu belum ada salib. Ini kita bicara kemah suci. Tetapi kemah suci itu selalu menjadi bayang-bayang untuk Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, kita akan masuk ke pasal 31. Saya masih kebut ini ya. Nah, 31 saya kasih judul bekerja untuk Tuhan dan berhenti di dalam Tuhan. Nah,
Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ingat Hur ya, Hur itu adalah orang yang pegang tangan Musa, ingat ya, dan dia dipercaya sebagai suaminya Miriam. Miriam itu cicinya Musa. Ya, berarti si Bezalel ini adalah cucunya Miriam. Ya, tapi si Hurnya dari Yehuda kan, si Miriamnya dari Lewi. Jadi si Bezalel ini adalah cucunya Miriam, cucu keponakannya Musa, gitulah. Nah, dan telah kupenuhi dia dengan, nah, jadi ditunjuk Bezalel, ya Tuhan tahu siapa dia, dipenuhi dengan 4 perlengkapan. Roh Allah nomor 1. Ya, perlengkapan pertamanya Roh Allah, keren ya. Lalu keahlian, lalu pengertian, lalu pengetahuan. Wah, komplit Tuhan melengkapi dia ya. Dalam segala macam pekerjaan untuk membuat, karena keahlian pegang kayu beda dengan keahlian pegang besi. Dengan logam beda ya, tapi Tuhan memberikan. Roh Allah itu ada keahliannya, ada pengertian, ada pengetahuan, segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan. Jadi dari merancang supaya dikerjakan dari logam, emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah ya. Diamond gimana mengasahnya, keras itu zaman itu, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan ya. Jadi prinsip kerja nomor 1 Tuhan adalah Tuhan itu kenal setiap kita dan Tuhan itu pilih, dia tahu kamu anaknya siapa, cucunya siapa, kenal. Itu nomor 1. Nomor 2, Tuhan telah bekerja lebih dahulu di dalam diri kita dengan teliti dan sempurna, lengkapin orang-orang yang dipilih sebelum Tuhan bekerja melalui orang pilihan itu. Ya, hebat ya prinsip kerja Tuhan ya. Tuhan kenal dulu, Tuhan pilih, Tuhan kerja dulu nih di dalam orang itu untuk dilengkapi, baru dipakai untuk melalui orang itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan aku akan menetapkan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan untuk menolongnya. Bahkan aku juga telah memberikan keahlian kepada semua pekerja lainnya, supaya mereka dapat membuat segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan itu memberikan keahlian bukan buat bersenang-senang, Tuhan itu memberikan keahlian bukan untuk kemudahan, tetapi supaya dapat membuat segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Ya, kemah pertemuan, tabut perjanjian dan tutup perdamaian yang diletakkan di atasnya, dan segala perabotan kemah suci. Didetailkan lagi sama Tuhan, meja dengan perkakas, kaki dian dari emas murni dan segala perkakasnya, mesbah pembakaran dupa, mesbah korban bakaran dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya, pakaian imam, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan, dupa dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Detail ya, Tuhan luar biasa ya. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuatnya. Ya, nah ini prinsip kerja Tuhan yang kedua. Ya. Tuhan menyediakan semua orangnya, ya asistennya, tim yang membantu. Tuhan mengasih kembali semua keahlian yang diperlukan dan Tuhan kasih tahu ini loh kerjaannya. Ya, jadi kalau kita bekerja untuk Tuhan, nah ini konsep bekerja untuk Tuhan itu adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Ya, Tuhan memberikan visi. Nomor 1 Tuhan udah bilang, aku akan minta kemah suci ya. Aku kan mau tinggal bersama umatku. Bikin, ini yang mau dibangun. Tuhan rancangin, kamu akan kumpulin ini, kamu akan bangun ini perabotannya, ini bikin kemahnya, ini bikin pelatarannya. Tuhan rancang semuanya ya. Tuhan memberitahu urutan pekerjaannya, cara melakukannya, pekerjaan besar, pekerjaan kecil, baik yang berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan manusia. Tuhan yang kasih tahu semua. Lalu Tuhan sekarang ini menyediakan tenaga kerjanya. Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil. Tuhan kenal setiap orangnya sampai keturunannya siapa, pekerja utamanya siapa, pekerja sampingannya siapa, tim pendukungnya siapa. Tuhan lengkapi dengan semua keterampilan, pengertian, pengetahuan yang diperlukan.
Terus Tuhan tunjukin, ini loh kerjaannya, lengkap dengan instruksi detailnya. Ya, karena untuk apa? Untuk mencapai standar kekudusan Tuhan. Nah, Tuhan sediakan materinya. Ya, nah ini kita belum masuk ke sini. Ya, 2 minggu lagi kita akan masuk ke sini. Ketika orang Israel datang bawa itu segala macam. Selama ini kita cuma membayangkan dulu ya, belum dikerjain gitu. Ya, ini baru perintah Tuhan. Nah, Tuhan nanti sediakan materinya. Gerakin hati orang untuk memberi, dan Tuhan mencukupkan semua, menyertai sampai nanti kita tutup Keluaran di pasal 40, kemah suci itu selesai dibangun. Hari kita tunggu tanggal main. Nah, yang saya mau ajak nih, Bapak Ibu, tolong sabar ya. Ada 7 kata Tuhan berfirman. Nah, ini tebak-tebak, bukan tebak-tebakan. Saya mau ajak Bapak Ibu buka Alkitabnya. Mulai dari pasal 25 sampai pasal 31 ya. Coba cari. Ada 7 aja kata Tuhan berfirman di dalam 6 pasal. Ya. Jadi cuma 7, dan angka 7 itu angka sempurna. Ya. Nah, ini baru sadar nggak bahwa kita cuma ada 7 kata Tuhan berfirman untuk mempersiapkan dia tinggal bersama umatnya. Nah, ya, saya kasih clue-nya aja supaya kita sama-sama. Tapi nanti Bapak Ibu tolong lihat ya dan menikmati firman Tuhan ini. Nomor 1, Tuhan berfirman. Itu di pasal 25 ayat 1. Ya, Tuhan berfirman itu merupakan panggilannya untuk persembahan khusus yang bersifat sukarela tadi, ya. Jadi Tuhan bilang sama Musa, bilang sama orang Israel, kumpulin persembahan sukarela. Ini semua diperlukan untuk pembangunan kemah suci. Semua furniturnya, minyak untuk lampu, minyak urapan, dupa yang kudus, dan semuanya ini dengan standar kekudusan Tuhan. Nah, Tuhan berfirman yang kedua, jauh saudara-saudara. Loncat lagi itu adalah di pasal 30 ayat 11. Jadi 5 pasal nih ya, nggak ada kata Tuhan berfirman. Tuhan berfirmannya di pasal 25, terus Tuhan ngomong terus, tapi nggak ada jedanya gitu. Ya, jeda berikutnya lagi adalah pasal 30 ayat 11 yang barusan kita baca. Tuhan bilang ketika engkau mau melakukan sensus, maka ada persembahan wajib untuk 20 tahun ke atas. Harga penebusan yang sama untuk semua orang, tidak ada perbedaan. Baru Tuhan berfirman lagi. Nah, tetapi pasal 30 itu tolong perhatikan ya. Ayat 17-nya muncul lagi Tuhan berfirman, ya. Pembuatan bejana basuh, pembasuhan. Firman Tuhan untuk membersihkan para imam. Ya. Lalu muncul lagi masih di pasal 30. Jadi pasal 30 ini rame nih Tuhan berfirman-Nya. Ya, pembuatan minyak urapan. Roh Kudus mengurapi semua kemah suci dari dalam keluar, termasuk para imam, dan tidak boleh untuk umat. Ya, masih di pasal 30 ada lagi Tuhan berfirman, membuat dupa yang kudus tadi ya, yang barusan kita baca. Menaikkan doa kepada Tuhan, doa hanya boleh ditujukan kepada Tuhan. Dupa diletakkan pada mezbah dupa dan di ruang maha kudus, tidak untuk imam, tidak untuk umat. Ya. Nah, lalu barusan kita baca, Tuhan berfirman, menunjuk Bezalel dan Oholiab, memberikan keahlian, penjelasan kepada pekerjaannya. Nah, yang terakhir Tuhan berfirman nih, antara pasal 25 sampai 31, yang ketujuh adalah berhenti di hari Sabat. Nah, yang 7 ini yang paling penting kan, yang paling sempurna kan, kok Tuhan berfirmannya itu berhenti di hari Sabat. Ya, dari 1 sampai 6 kerja terus, konsep Sabat bukan? Ketika yang ketujuh, Tuhan bilang, Tuhan berfirman, berhenti, dan itu tentang Sabat. Beautiful ya. Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan ya, memang kita harus mendapatkan detail seperti ini, baru kita bisa merasakan Tuhan itu mengungkapkan isi hatinya di dalam tulisan. Jadi kalau kita nggak dapat detail seperti ini, kita nggak dapat hatinya Tuhan. Kenapa sampai 7? Dan yang ke-7 itu berhenti di hari Sabat. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Ya, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman yang ke-7 ya.
Katakan kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Mohon maaf, ada yang speakernya nyala, minta tolong di mute ya, terima kasih. Ya, katakan kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu, bukan bagiku loh, bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Saya mau menjelaskan tentang hari perhentian penuh. Nah, apa tuh konsep berhenti di dalam Tuhan? Ya, Sabat itu adalah hari perhentian penuh bagi Tuhan. Ini terjemahannya ini ya. Saya pikir this is beautiful. Penerjemahan yang saya nggak bisa dapatkan kata yang lebih baik gitu. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. 3 kali disebutin dalam kitab Keluaran. Jadi kalau Anda browsing gitu ya, hari perhentian penuh bagi Tuhan di dalam seluruh Keluaran cuma dicatat 3. Nomor 1, ayat 16 ya, ketika mana. Ingat ya, pada waktu dia bagi mana. Kita udah bahas itu di waktu di Keluaran 16. Ya, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkan di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Lalu yang barusan kita baca, 6 hari lamanya kamu boleh melakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Bedanya, yang Keluaran 16 nggak ada pasti dihukum matinya. Kenapa? Karena belum ada hukumnya. Sekarang udah ada apa belum hukumnya? Udah ada. Ingat, mereka sudah bertemu dengan Tuhan, dan di Keluaran 24 ketika mereka berjanji, ya, Musa percikin darah kan kepada umat, dan umat bilang apa? Semua peraturan Tuhan akan kami lakukan. Nah, gitu ya. Makanya susah dong. Ya, jadi kalau engkau melanggar Sabat, muncul sekarang hukumannya mati. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat nanti penggenapannya di Keluaran 35, kata yang sama muncul. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yaitu Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ini ayat yang persis plek dengan 31 ayat 15 ya. Nah, sehingga sebelum kita mengerti konsep berhenti, kita mesti mengerti itu konsep bekerja dong, ya. Jadi saya mau tunjukin begini Bapak Ibu, ada 2 kondisi ekstrim dalam kita bekerja. Nomor 1 disebut idolatry of work, ya, pemberhalaan pekerjaan. Saya harus akuin dulu ya, saya termasuk orang yang di dalamnya, tapi saya sudah bertobat. Dulu saya ini orang yang begini. Hidup itu kayak Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja. Saya begitu dulu. Kerja aja kerjanya. Demen banget kerja. Nggak bekerja, malu rasanya. Ya. Dan kalau istirahat gitu, waduh, rasanya berdosa gitu. Nggak bisa bengong gitu. Cari kerja terus. Hidup terus, harus terus bekerja. Nggak bisa nggak. Ya. Bahkan takut pensiun. Saya ingat banget, saya tinggal di gereja tuh 7 tahun, Bapak Ibu. Tinggal di gereja, karena suami saya anak pendeta. Jadi, saya tinggal di gereja waktu kami baru menikah. Dan saya cuma berharap, apa tuh Kak, kalau sudah weekend tuh, aduh kapan Senin ya?
Aduh, cepet-cepet Senin deh supaya bisa kerja lagi. Saya memberhalakan pekerjaan. Karir saya bagus nggak? Oh, bagus banget. Ya, dan kerja itu menjadi identitas utama saya. Siapa sih seorang Angelin? Oh, dia direktur di sini, dia direktur di sono. Menjadi identitas. Mengerikan nggak? Saya bukan istri suami saya bukan anak Tuhan, saya bukan orang Kristen, saya bukan hamba Tuhan, saya direktur gitu loh dari perusahaan ini. Kerja itu menjadi identitas. Saya memberhalakan pekerjaan. Nah, ini kondisi ekstrim dalam bekerja ya. Dan saya bangga nggak untuk itu? Bangga. Sekarang ngelihatnya halu gitu. Ngelihatnya Masya Allah gitu ya, memalukan astaga naga gitu ya. Tapi I was there. Dan saya nggak malu untuk mengakui itu. Karena saya sudah bertobat. Nggak ada yang perlu dimalukan. Tapi saya bertobat. Nggak mau begitu lagi. Nah, yang kedua adalah kondisi ekstrimnya adalah immorality of work, ya, memanfaatkan pekerjaan untuk sebenarnya untuk diri sendiri, nggak bermoral, gitu ya. Jadi di sini ini orangnya nih bekerjanya sedikit mungkin untuk mendapatkan upah sebanyak mungkin. Nah, itu dia, ya. Jadi pura-pura kerja, pura-pura kelihatan sibuk untuk mempertahankan upah dan kerjanya cari muka mulu. Sikat sana, sikut sini, supaya kelihatan kerja. Ya, nah ini dua kondisi ekstrim di dalam orang bekerja. Ya, nah lalu kita mesti sadar ada pengaruh budaya Yunani yang merusak konsep bekerja yang benar. Coba kita lihat. Jadi dari mulai Socrates, Plato, Aristoteles ya, itu memperkenalkan konsep dikotomi terhadap tubuh manusia ini. Tuhan menciptakan kita satu tubuh, bukan? Nggak ada pecah-pecah. Tapi orang Yunani mikirnya nggak gitu. Pikiran, tubuh. Pikiran dikategorikan sakral, peringkat atas. Tubuh dikategorikan kotor, peringkat bawah. Nah, jadi kerjaan yang menggunakan pikiran dianggap terhormat dan dihargai lebih tinggi dari pekerjaan yang menggunakan tubuh. Itu kerjaan buruh, kasar, budak gitu ya. Jadi pekerjaan pikiran dilakukan oleh kaum terhormat dan dibayar mahal. Pekerjaan manual yang pakai tangan nih, buruh pabrik nih, ya, dilakukan oleh para budak bangsa jajahan dengan upah yang rendah. Sama kan? Itu adalah pengaruh Yunani, saudara-saudara. Kitanya aja yang nggak sadar, ya. Jadi bekerja dalam pikirannya orang Yunani itu kutukan, ya. Tidak bekerja bersenang-senang, oh itu sorga, berkat. Dan itu menjadi cita-cita tertinggi. Semua orang kalau cita-citanya apa? Kerja, supaya cari duit, terus cari duit ngapain? Senang-senang. Nah, kan begitu. Sehingga kita menjadikan cita-cita tertinggi kita tidak bekerja. Sehingga bekerja itu apa? Kutukan dong, evil dong, jahat dong, kan gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita bela-belain sekolah, ya. Sekolah kalau perlu sampai S1, S2, S3, terus ya sekolah, tambah pinter, ya. Kalau perlu sekolah di luar negeri, mendapatkan pendidikan, pikiran. Pendidikan itu kan pikiran. Makin pinter dan makin mahal biayanya, dan sekolah itu mahal banget, lebih mahal jauh dibandingin kita masuk sekolah SMK, sekolah menengah keterampilan. Kan gitu murah, ya. Jadi pekerja pabrik itu murah gitu. Nah, kita bela-belain, makanya banyak orang tua terlibat hutang banyak banget karena sekolahin anak sampai termehek-mehek gitu kan, nggak sanggup bayar. Nah, kita kumpulin materi sebanyak-banyaknya untuk kemudian, hore, nggak usah kerja lagi nanti, kan gitu. Makanya lotre sangat populer. Karena kalau dapat lotre, wah duitnya banyak, bisa pensiun, hore, nggak usah kerja lagi. Nah, ini konsep kerja yang salah, yang terjadi karena pengaruh Yunani masuk ke dalam budaya kita. Dan ini yang kita lakukan sekarang, bukan? Kita kerja setengah mati, kumpulin duit buat jalan-jalan. Terus habis jalan-jalan, pulang lagi, kerja lagi, setengah mati lagi, kumpulin lagi, jalan-jalan. Terus seumur hidup begitu. Jadi apa kita? Nah, kitanya yang bodoh. Nah, coba kita lihat konsep bekerja yang Tuhan rancangkan sebenarnya seperti apa. Tuhan merancangkan kerja itu hal yang baik. Tuhan sendiri bekerja.
Bacalah Kejadian ya. 1 sampai Kejadian 2. Tuhan menciptakan seluruh bumi ini dan Tuhan pakai bahasa kita. Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan memang punya mata. Tuhan adalah roh, tetapi Tuhan merendahkan, memakai bahasa manusia agar kita ngerti. Ya, dengan tangannya Tuhan bikin, dengan nafasnya Tuhan tiupkan, misalnya begitu ya. Nah, jadi sejak semula Tuhan itu bekerja. Dan sejak semula Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Kejadian 1:28, Tuhan bilang apa? Aku memberkati mereka, manusia, Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah. Itu semua kata kerja, ya, atas ikan, burung, udara di udara dan segala binatang. Lalu Tuhan mengambil manusia itu, Kejadian 2:15 ya, menempatkannya dalam taman untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata kerja bukan? Dari awal tuh manusia diciptakan untuk bekerja. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa merusak rancangan Tuhan ini ya. Kerja tidak lagi sebaik keadaan semula. Tuhan bilang kan, dengan peluh ada kelelahan, ada kesakitan. Ketika Hawa punya anak bermultiplikasi, anak itu akan menyakitkan. Beranak itu ya, melahirkan itu sangat menyakitkan. Dan suamimu akan menjadi lebih berkuasa dibandingkan engkau. Dan itu menyakitkan bagi perempuan. Ya, lalu Adam dikatakan dengan berpeluh engkau harus mengusahakan tanah ini. Tanah ini akan ngeluarin onak duri bagi kamu. Jadi mengusahakan menaklukkan bumi itu menjadi melelahkan dan itu kerjaan seumur hidup. Ya, karena tanah itu dikutuk. Nah, tetapi semua kutukan ini, semuanya ini tidak bisa meniadakan rancangan Allah yang pada hakikat hidup manusia itu adalah untuk bekerja karena Tuhan itu menciptakan seperti itu. Ya, saya akan cerita cepat saja Bapak Ibu karena ini memang teologi kerja ya. Nanti suatu waktu kita akan sediakan waktu khusus kita bahas tentang teologi kerja. Tapi dalam konsep kita di Keluaran ini, saya terpaksa harus menyinggung tentang teologi kerja ini ya, karena walaupun kita jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa merusak rancangan Tuhan tentang manusia itu diciptakan untuk bekerja. Nah, jadi konsep kita yang bekerja benar tuh bagaimana? Nomor 1, kita tuh harus kerja untuk membiayai diri sendiri yang jelas. Ya, jadi jangan jadi beban orang lain. Nomor 1 itu, ya, membiayai diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kalau kita punya uang lebih, kita menolong orang-orang lain yang memang harus ditolong. Jadi dengan bekerja kita terima upah. Terima upah dari mana? Dari orang yang menerima jasa kita itu. Mau kerja kasar, mau kerja tangan, mau kerja pakai pikiran, intinya kita terima upah. Boleh nggak? Boleh, karena itu adalah konsep kerjaan yang benar. Ya, nah orang Kristen tidak boleh mengemis. Tuhan itu benci pada kemalasan dan pengangguran. Jadi boleh nggak kita, aduh banyak ya yang saya kenal gitu ya, orang yang kerja hobinya tuh dapat beasiswa, 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 beasiswa. Terus nggak kelar-kelar sekolahnya. Terus ngapain? Ngabis-ngabisin uang negara gitu. Saya S1-nya UGM. Saya terima kasih banget sama negara. Saya boleh sekolah di UGM, kalau enggak saya nggak bisa sekolah waktu itu. Papa udah meninggal dan saya nggak punya uang, kami nggak punya uang untuk bisa masuk swasta. Dan saya sangat bersyukur saya bisa masuk sekolah negeri. Dan saya utang nggak sama negara ini? Utang. Dan saya mau bekerja. Makanya saya kepengen gitu. Hanya karena keterbatasan keturunan Tionghoa gitu ya, susah untuk bisa masuk ke pemerintahan. Tapi saya ingin dulu jadi pegawai negeri. Saya ingin dulu untuk bekerja sosial lebih banyak karena saya utang sama pemerintah. Nah, balik ke sini. Orang Kristen nggak boleh mengemis. Tuhan itu benci sama kemalasan dan pengangguran. Jadi kalau cuman kerjain sekolah-sekolah melulu, nggak kerja-kerja, dari sekolah ke sekolah, itu namanya malas dan itu menganggur dan butuh orang lain yang mendanai kita. Nah itu nggak boleh ya. Konsep bekerja yang benar adalah bisa membiayai kehidupan dirimu dan keluargamu, ya, dan orang-orang yang dipeliharakan
kepada kita. Nah, yang kedua adalah untuk menjalankan perintah Tuhan mengasihi sesama. Tuhan bilang kan, kasihi sesama. Jadi kita bekerja untuk mengasihi sesama. Kita melakukan pekerjaan kita untuk memenuhi genuine needs dari sesama. Jadi tidak all needs, ya. Kadang-kadang manusia ini kemaruk kan. Kita sampai nggak tahu kita butuhnya apa sih. Ya, kita kepengen ini, kepengen serakah. Nah, di sini adalah genuine needs. Nah, itu perlu didefinisikan ya. Jadi tingkat kebutuhan itu jangan sing boten-boten gitu. Jadi kalau kita kayak tadi mau sekolah, oh sekolahnya mesti di Harvard, ya setengah mati bayarnya. Kenapa mesti sekolah-sekolah swasta kalau bisa masuk sekolah negeri? Ya, gengsi. Nah, itu dia, itu bukan genuine needs. Itu pura-pura needs namanya ya. Jadi kalau kita melakukan mengasihi sesama harus mengerti genuine needs-nya apa gitu ya. Banyak orang yang saya tolongin contohnya ya, gaya hidupnya lebih mahal dari gaya hidup saya. Kadang-kadang saya berpikir, "Hah, kurang ajar banget nih orang," gitu ya. Tapi itulah yang terjadi kira-kira. Nah, kerjalah dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan. Berikan yang terbaik untuk sesama. Jadi kalau setiap kali kita, baik ibu-ibu nih yang melakukan masak-memasak contohnya, kalau engkau memasak dan menjual masakanmu itu, berani tanggung jawab nggak untuk makanan itu? Engkau sendiri makan nggak? Anakmu makan nggak? Saya kenal banyak catering ya. Dulu saya kerja di food service cukup lama, yang menemukan banyak ibu-ibu catering yang punya catering gede nggak mau makan dia punya masakan sendiri karena dia tahu itu pengawetnya banyak, bikinnya jorok minta ampun kan gitu, anaknya nggak boleh makan. Nah, itu namanya kerja jorokin orang ya. Kita tuh harus kerja dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi sesama. Ingat ya, orang lain nggak tahu, Tuhan tahu. Nah, tidak ada hierarki dalam bekerja. Bekerja dengan tangan itu dianggap hina sekarang ini. Ya, ingat Tuhan Yesus itu tukang kayu, Paulus pembuat tenda, Daud itu gembala. Yang misahin pekerjaan tangan jadi buruh pabrik itu rendah, itu tuh budaya Yunani tadi itu loh. Ya, enggak. Justru kita di-encourage untuk melakukan pekerjaan tangan. Saya tadi pagi diskusi sama suami saya bilang, iya ya, saya sekarang kerjaan tangannya apa ya? Ngetik, kerjaan jari gitu. Terus saya kerjaan tangannya, oh aku ingat aku mau masak setiap hari gitu kan. Dan itu saya bangga gitu karena saya memasak setiap hari untuk memberi makan keluarga saya setiap hari, termasuk memberi makan anjing saya. Jadi itu adalah sebuah pekerjaan dengan tangan dan Tuhan hargai itu. Ya, nah, jadi bekerjalah dengan tanganmu, itu tidak ada hierarki dalam pekerjaan. Nah, konsep bekerja yang ketiga yang benar adalah memuliakan Tuhan. Maksudnya, Tuhan itu tertarik dengan bagaimana kita bekerja, bukan kerja apa. Ya, jadi jangan pilih-pilih kerja, tetapi bekerjalah di tempat yang Tuhan tempatkan. Ya, kita bisa masuk ke bekerjalah bagaimana kita bekerja di situ dengan baik. Supir yang baik itu lebih dihargai Tuhan daripada pendeta yang malas, kira-kira gitu ya. Oh, pendeta tinggi banget pangkatnya, supir mah rendah banget kan gitu. Tapi kalau supir yang baik itu Tuhan akan lebih hargai daripada pendeta yang malas. Jadi bukan kerja apanya, tetapi bagaimana engkau bekerja. Itu yang Tuhan tertarik. Ya, nah kerja dengan setia dan penuh integritas. Ada hal-hal yang harus dilakukan, ada hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Bukan untuk sekedar patuh aturan, tapi untuk hargai orang. Kita tahu, jangan lakukan itu, karena itu menyesatkan orang. Jangan lakukan itu. Kita tahu kita ambil untung nggak benar dari orang itu. Ya, nah Tuhan akan datang. Ya, ingat itu. Tuhan Yesus akan datang kembali dan dia akan memerintah di bumi ini. Jadi sekarang ini, selagi Tuhan Yesus belum datang nih, kita ini kayak berlatih untuk menjadi rekan kerja Anda. Kerja Tuhan. Jadi kalau engkau dokter, kerjalah yang baik jadi dokter. Dokter yang membanggakan, dokter yang nolongin umatnya, pasiennya. Sehingga waktu Tuhan nanti datang, Tuhan akan bilang, aku perlu dokter, engkau akan jadi dokternya Tuhan. Ya. Nah, kita bayangkan ya konsep bekerja gitu. Di sorga banyak kerjaan nggak? Atau di sorga itu cuman ya nyanyi-nyanyi gitu ya, main harpa begitu. Saya nggak tertarik kalau di sorga hanya nyanyi-nyanyi, main harpa.
saya yakin betul karena Tuhan menciptakan manusia itu bekerja, di surga juga banyak kerjaan, dan Tuhan lagi mencari orang-orang yang bisa diajak bekerja sama, memerintah bersamanya. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang, kerjakanlah dengan sepenuh hati, karena Tuhan akan datang dan mengajak kita untuk menjadi rekan kerjanya. Nah, ini saya cepat saja, saya nggak sempat bahas ini. Nah, sehingga konsep berhenti di dalam Tuhan itu adalah Sabat, itu adalah panggilan untuk berhenti penuh di dalam Tuhan. Ya, dikatakan berhenti, bukan istirahat. Ya, berhenti bukan untuk senang-senang bermalas-malasan. Kembali itu adalah konsep Yunani yang merusak budaya kerja kita. Ya, kita kerja 5 hari atau 6 hari terus kita istirahat, kan gitu. Nah, itu konsep Yunani. Yang Tuhan bilang berhenti bukan istirahat. Ya, Sabat itu perhentian penuh buat siapa? Buat Tuhan, bukan buat kita. Nah, perhentian di dalam Tuhan itu artinya apa? Kalau kita berhenti di dalam Tuhan, bruk gitu ya, berhenti kan? Artinya menyatu dengan Tuhan, bukan? Nah, ketika kita menyatu dengan Tuhan, kita mengerti visi Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana visi Tuhan itu terjadi dan terimplementasi dalam hidup kita. Kita ngerti apa yang Tuhan mau ketika kita itu berhenti di dalam Dia, nyantol, berhenti, ya, stop di situ. Nah, sehingga Sabat adalah perintah berhenti yang sangat serius. Hukuman mati kalau melanggar, ya. Nah, ini adalah keharusan. Tuhan bilang berhenti, harus. Nah, bahkan pada saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus berhenti. Mengapa? Ya, sangat mudah menjadi sibuk dan tenggelam di dalam pekerjaan Tuhan. Dan bahkan kita lupa sama Tuhan. Saking sibuk pelayanan nih, sibuk nyiapin ini, sibuk nyiapin itu, segala macam kita sibuk sampai kita nggak tahu lagi, nggak punya waktu lagi siapa sih Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, nggak ada waktu, sibuk nih persiapan sekolah minggu, sibuk nih persiapan PA, sibuk nih persiapan segala macam. Dan bahaya mengalahkan pekerjaan, walaupun itu pekerjaan Tuhan, ya, dan melupakan Tuhannya. Makanya Tuhan sendiri bilang, aku sendiri Allah tuh berhenti. Ya, jadi Sabat bukan hari Minggu loh, ya. Itu hari istirahat setelah seminggu bekerja itu ala Yunani itu tadi. Sabat bukan hari Minggu. Konsep Sabat adalah berhenti dan menyatu dengan Tuhan. Tuhan menjadi penggerak utama. Ya, Tuhan bergerak, kita bergerak. Karena kita udah menyatu sama Tuhan. Ya, dan kita mengalun seirama dengan Tuhan. Jadi tidak ada salah dengan istirahat. Ya, tapi kita harus bertanggung jawab apakah pekerjaan kita sudah berhenti di dalam Tuhan. Jadi maksud saya itu bukannya kita nggak boleh istirahat, boleh istirahat. Tapi yang harus kita pertanggungjawabkan adalah apakah pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini sudah kluk sama Tuhan, sudah berhenti di dalam Tuhan, Sabat. Jadi setiap hari bisa menjadi Sabat. Jadi konsep Sabat itu bukan istirahat ya. Ya, konsep hari Minggu kita istirahat sehari dalam seminggu. Istirahatlah. Tapi konsep Sabat bukan begitu. Konsep Sabat adalah pekerjaan itu berhenti di dalam Tuhan. Setiap hari semestinya menjadi Sabat. Berpikir, merasa, bekerja bersama Tuhan. Terus nempel sama Tuhan. Nah, itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi dikatakan bahwa 6 hari boleh dilakukan pekerjaan, tapi hari yang ketujuh harus ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-menurun menjadi perjanjian kekal. Ya, dan aku dan orang Israel, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Jadi perjanjian Sabat itu perjanjian selama-lamanya, bukan hukum Sabatnya ya. Perjanjian, konsep dari Sabat menyatu dengan Tuhan itu selama-lamanya. Selama 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ya, Tuhan sendiri tidak terikat dengan pekerjaan.
Tuhan sendiri memutuskan 6 hari kerja, 1 hari dia berhenti. Ya, Tuhan dapat berhenti. Tuhan merindukan berelasi, bergaul karib dengan manusia dan semua ciptaannya. Jadi maksud saya gini, ketika Tuhan Yesus di perjanjian baru, kita lihat ya, dia melakukan pekerjaan selalu di hari Sabat kan, yang bikin sebel orang Farisi kan. Ya, yang Tuhan bilang itu adalah engkau berhenti tidak di hadapan Tuhan. Ya, orang Farisi itu salah salah nyambung semua, salah kaprah semua. Yang dibakukan itu adalah berhenti 1 hari dalam seminggu kan gitu. Nah itu bodoh sekali. Yang Tuhan bilang adalah engkau berhenti, kapal capek masuk ke pelabuhan, berhenti di pelabuhan, ya, direstorasi dengan pelabuhan, kan begitu. Nah Tuhan menginginkan kita berelasi dengan Dia, berhenti di dalam Dia. Makanya Tuhan Yesus tetap bekerja di hari Sabat, dan Tuhan Yesus bilang apa? Bapakku sampai hari ini bekerja. Ya, Bapakku nggak pernah berhenti. Jadi yang Tuhan bilang itu bukan istirahat, berhenti di dalam Tuhan, artinya bekerja bersama Tuhan. Dan itu bisa menjadi setiap hari. Jadi bukan, hari Minggu nggak boleh buka toko lo, tutup lo. Kan begitu. Hari Minggu nggak boleh bekerja, padahal anak bininya belum makan. Kan gitu, dia harus bekerja di hari Minggu. Ya kerjalah. Tapi pekerjaanmu itu apa bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan berjalan sejalan dengan Tuhan, berhenti di dalam Tuhan. Itu konsep Sabat. Ya. Nah, terakhir, pada ayat terakhir, Musa menerima kedua loh batu itu. Nah, ini ayat terakhir di pasal 31 ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ya. Nah, orang selalu bilang dua loh batu ini hukumnya 5 di sini, 5 di sini kan 10. Enggak begitu ya. Dua loh batu ini isinya sama. Ya, isinya sama menjadi 2 kopi karena harusnya kan orang yang berjanji kan 1 buat kamu, 1 buat aku, mestinya kan gitu. Nah, tetapi Tuhan memberikan 2 kopi itu, kopinya Tuhan juga ada di kita gitu. Nah, 2 kopi ini persis sama yang dituliskan seluruhnya. Jadi bukan dibagi 2 gitu ya, banyak itu orang salah. Jadi ini 2 kopi yang ditulis. Nah, ditulis dengan jari Allah. Nah, itu luar biasa. Nah, kita selesai di sini 30 sampai 31. Minggu depan kita akan masuk ke Keluaran 32. Satu hal yang berbeda. Jadi perintah Tuhan ini, rangkaian perintah Tuhan untuk pembangunan kemah suci ini selesai di pasal 31 ini. Ya. Pasal 32 Musa turun dari gunung, itu akan kita bahas minggu depan. Kemudian kemah sucinya dibangun begitu, ya. Tapi perintah Tuhan atas kemah suci ini berakhir ketika Tuhan memberikan loh batu itu kepada Musa. Yang selesai begitu ya. Nah, mari kita tutup. Saya ajak kita tundukkan kepala. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa. Saya akan langsung pimpin. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan Tuhan. Kami ingat bahwa Tuhan sudah tebus kami. Kami sudah menjadi milik Tuhan. Kami diingatkan pada hari ini bahwa kami disuruh bayar setengah shikal untuk menjadi seperti perlambang kami ditebus sama Tuhan. Dan menjadi umat Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintah dan memimpin kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Harga yang sebenarnya kami tidak bisa bayar, tapi Engkau lakukan untuk menebus kami. Kami juga teringat bahwa Tuhan menginginkan hati yang murni, yang bersih. Kami belajar tentang bejana pembasuhan hari ini, bahwa sebelum kami memakai pakaian imam itu, kami harus dibasuh, dan Tuhan siap untuk menyiapkan kami menjadi imam-imam yang kemudian bisa masuk ke dalam kemah suci untuk menyembah dan melayani Tuhan. Kami rindu ya Tuhan menjadi imam Tuhan yang juga boleh berdoa, menaikkan doa kami langsung kepada Tuhan melalui imam besar kami, Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersyukur untuk itu. Kami juga belajar pada hari ini tentang Bezalel dan Aholiab yang Tuhan sendiri pilih dan Tuhan sendiri lengkapi.
Kami belum lihat karya mereka ya Tuhan. Dan sebentar lagi pada minggu-minggu depan kami akan belajar dan melihat bagaimana mereka akan bekerja. Tapi kami bersyukur dan kami melihat bahwa Engkau mengenal orang dari keturunannya, mengenal mereka secara pribadi, tahu bagaimana melengkapi mereka dengan luar biasa. Karena Engkau adalah Allah pencipta. Dan kami bersyukur punya Allah pencipta yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan dan tahu dengan detail. Kami mengagumi kedetailan Tuhan. Kami mengagumi ketelatenan Tuhan menunggui kami dan melengkapi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami juga mau menyediakan diri kami, tubuh kami, pikiran kami, hati kami. Kami mau berhenti di dalam Tuhan. Kami mau menerapkan sabat itu di dalam hidup kami. Perhentian di dalam Engkau. Kami tidak mau kemana-mana lagi ya Tuhan. Karena kami tahu, kami diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, agar kami paham bagaimana kami harus berhenti di dalam Tuhan. Kami serahkan diri kami masing-masing dan keluarga kami. Kami akan mengakhiri kelas ini, dan Tuhan yang membimbing kami untuk kami boleh bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, perantara kami. Amin. Amin, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Yes, semua. Oke. Makasih. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama.